aku tanya nih, semisal kamu punya anak gitu ya, nilai-nilai apa yang paling penting buat anak kamu? Waduh, berat banget. Aku belum punya anak, dia nanya. Dibilang ibu rumah tangga juga bukan, dia punya bisnis gitu loh. Aku bingung melabelkan dia itu guys gitu loh. Coba aku itu apa? Ya udah, ya ibu rumah tangga iya, terus business woman juga iya. Kamu tacklingnya kayak gimana sih, maksudnya aku aja pusing gitu loh. Aku jadi wanita karir ya Cie. Di waktu aku masih kerja gitu, kerja kantoran gitu kan, aku jadi wanita karir aja untuk menyeimbangkan waktu antara kantor sama me time-ku, sama sosial apa, kehidupan sosialku itu tuh Gimana? agak-agak susah membagi waktunya gitu ya. Nah kamu gimana tuh, belum lagi untuk me time. Dan aku tahu nih ya dari karena ya banyak lah yang cerita gitu, seumuran kita kan kebanyakan udah punya anak semua ya, dan semua mayoritas yang cerita pasti tantangan terberat mereka adalah mereka nggak punya ya Untuk waktu dirinya me sendiri. time untuk dirinya sendiri itu Berkurang. berkurang, dan berkurangnya itu drastis kalau udah punya anak. Oke lah punya suami, punya kerjaan, suami dan kerjaan itu katanya masih bisa untuk di tackle kayak gitu. Cuman kalau udah punya anak bener-bener kayak udah ya gitu lah. Iya. Nah aku pengen tahu nih sensasi apa namanya, rasanya lah gimana jadi ibu. Dan nggak cuma ibu aja, bukan cuma ibu rumah tangga, tapi juga business woman tuh kayak gimana, Jadi- suka dukanya lah kayak gitu. Jadi gini, kalau untuk menjadi ibu rumah tangga itu, aku dulu waktu anakku masih umur 5 tahun ke bawah itu memang ribet banget. Aku udah nggak bisa mikir pekerjaan, udah di-handle semua sama suami waktu itu. Tapi sekarang itu anakku udah sekolah, udah Iya. dan gini, ketika aku memberikan stimulus untuk bersosial dia, aku bebaskan main kemanapun gitu ya, dia tuh mandiri sendiri. Nah itu bagus ya, aku seneng sih, maksudnya emang dari kecil tuh harus diajarin untuk bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Terus kayak hal sepele aja harus kita latih untuk mandiri, untuk misal minta minum sendiri, pakai celana sendiri, biar aja dia belajar, walaupun nanti akhirnya mah gimana nggak pas, walaupun kita ngepasin tapi dia udah berusaha. Nah akhirnya kan kamu ngerasain juga, bayangin kamu dulu waktu kecil tuh kayak gitu tuh, kalau makan aja tuh bener-bener yang sampai ibunya tuh khawatir gitu, kok belum makan sih, sampai diambilin kayak gitu. Terus ya udah aku, ayo deh makan deh, aku lapar deh kayak gini, karena aku kasihan sama ibunya udah nyuruh-nyuruh kayak gitu. Sekarang dia ngerasain tuh jadi ibu gimana, susah kan guys. tuh. Jadi ibu itu lebih susah daripada membangun usaha. Of course lah, Ya karena yang kita bangun ini aset masa depan guys. masa depan Yang ya. nanti kita maksudnya kalau kita tua tuh yang ngurusin kita, yang kan seperti itu. Jadi kalau gimana? Ngomong-ngomong, ini perlu diluruskan lagi nih. Kan kebanyakan aku tertarik sama aset masa depan. Nah, ini kan perspektif podcastif, kan kita ngasih banyak perspektif. Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak melarang orang tua untuk menganggap anaknya itu adalah aset. Cuman buat aku ada batasan pasti. Iya. Jadi kayak oke, nggak apa-apa anakku tuh aset, cuman mungkin cara pandang orang yang lebih ke mikirnya anak itu kita didik untuk Dia mandiri gitu ya. bukan, anak itu kita didik supaya sebaik mungkin dia jadi baik, dan kebaikannya itu untuk kita. Jadi kayak gimana sih istilahnya, itu yang kadang mainnya nanti ke ekspektasi. Terlalu berekspektasi. Jadi ya itu kalau dari sudut pandang aku emang harus ada batasan. Jadi kayak nggak apa-apa, emang bagus sih, maksudnya kayak bilang ke anak, mama tuh berharap loh sama kamu kayak gini, itu menumbuhkan semangat anak. Aku ngerasain juga karena aku ngerasain. Cuman kalau udah lebih ke arah yang gimana sih, menanamkan ke anak bahwa dia itu adalah aset, itu tuh akan membuat anak secara alam bawah sadarnya itu kayak ngerasa kayak dia nggak bebas gitu. Maksudnya kita atur gitu ya. Dan itu nanti munculnya itu nggak waktu dia masih kecil, dia udah dewasa, misal dia kayak dia udah mulai ngekos hidup sendiri kayak gitu, nggak usah nunggu kuliah deh SMA, dia akan ngerasa gitu loh, oh ternyata aku selama ini itu kayak
ada loh pikiran kayak aku tuh dibagusin supaya nanti aku bagus itu supaya diserap semua. Nggak salah, karena nggak salah, cuman mungkin cara penanamannya aja. Aku juga belum pengalaman sih, cuman mungkin cara penanamannya aja yang perlu kita pelajari nih buat kita perempuan. Bahasanya diganti atau gimana, karena mau kayak gimana pun yang namanya anak pasti kalau dia sepintar apapun, sebaik apapun, kalau didikan orang tuanya benar, pasti dia akan selalu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Kalau tanpa harus diminta gitu. Iya sih. Bener gak sih? Aduh, aku kok jadi gak khusus padahal dia yang tamunya gitu. Gak apa-apa, kita kan sharing ya, sharing kayak gitu. Sharing gitu. Ini soalnya aku mau kasih perspektif sebagai anak karena aku merasakan gitu. Merasakan kadang orang tua kan beda ya, fase-fase, bukan fase apa, masa-masa orang tua kita sama kita tuh udah beda gitu loh. Orang tua kita tuh dulu mungkin dididiknya tuh bener-bener yang strict dan itu normal buat mereka. Iya. Tapi zaman udah berubah, Karena zaman sekarang nggak mau digituin. pikiran manusia tuh udah kayak berkembang gitu loh. Jadi kayak tugas yang beratnya tuh ke orang tua kita. Iya. Ke kita sendiri yang bakal jadi orang tua tuh loh. Kita nggak bisa nyontoh, oh mama papaku dulu, ayah ibuku dulu nggak ngajarin aku kayak gini, berarti aku ngajarin anakku. Aku tanya nih, semisal kamu punya anak gitu ya, nilai-nilai apa yang paling penting buat anak kamu? Waduh, berat banget. Aku belum punya anak, dia yang nanya, guys, gimana ini? Ini nanti akan ada korelasinya dengan Oke. Aduh, ini dia ngasih aku PR, dia kamu yang ngasih aku PR ya, aku usir aja nih om. Nggak, gimana? kalau kamu Nilai. punya anak, nilai apa yang penting kamu tanamkan untuk anakmu? Nilai. Yang jelas banyak ya nilai-nilai kebaikan itu. Cuman yang aku pastiin adalah satu, nilai kemanusiaan. Kemanusiaan itu nggak cuman menilai, mentreat itu apa sih bahasanya? Memperlakukan manusia sebagai manusia, tapi memperlakukan dirinya sendiri juga manusia. Gitu. Oh iya. Jadi aku mau memberi nilai bahwa kami orang tua pun juga bisa salah. Tapi kalau kami salah, kami ini juga manusia. Kami akan terbuka untuk diingatkan, ma, pa, siapa antar anakku namanya, aku nggak mau, aku tuh kalau dibilangin kayak gitu tuh rasanya kayak gini loh, kayak kok keberatan atau apa. Nah itu aku kan menanamkan nilai itu semenjak dini supaya dia mau speak up. Jadi aku Jadi kamu orang tua yang ingin menjadi sahabat bagi iya, anaknya gitu ya? aku pengen banget anakku tuh apa-apa cerita ke aku ya, walaupun susah ya, itu pasti dia punya privasinya sendiri dan itu aku hargain. Cuman itu tuh aku nilai itu sebenarnya juga aku serap dari orang tuaku juga, cuman ya nggak semuanya karena mereka kan pasti didikannya lebih strict ya. Kalau orang tua zaman dulu itu kayak aku mau ngapa-ngapain itu pasti aku pamit dulu ke papa sama mama. Oh gitu. Yang jelas gimana dia nyaman di lingkungan orang terdekatnya gitu. Oh, jadi suasana yang terbuka dan komunikasi gitu ya? Iya. Tapi memang mungkin kamu diajari seperti itu oleh keluarga, makanya kamu memiliki apa namanya, kita tuh Apa? katamu kemarin loh, kita tuh Self-aware. nggak murni nurani kita itu. Kemarin kan kamu Nilai ya, itu nilai karena kita balik lagi ke nilai kayak gitu. kalau tempatku kan lebih cuek. Aku tuh jarang berkomunikasi sama orang tua dengan pilihan-pilihanku. Jadi aku tuh merasa sendiri gitu loh guys. Jadi kalau padahal orang ngeliat dari luar keluargamu tuh lebih nggak cuek loh sebenarnya. tapi cuek. Tapi cuek. Tapi cuek. sebenarnya. Jadi untuk pilihanku apa-apa itu cuek. Jadi aku kalau mau melakukan apapun ya itu dasar dari pikiranku sendiri. Even almarhum bapak juga Iya, gitu. cuek. Oh gitu. Aku kan dulu manja. Karena ya memang apa-apa dia sama bapak, aku kan anak terakhir ya. Iya anak gadis gitu banget ya gitu. Jadi kayak manja gitu. Terus semenjak itu aku kan ibuku orangnya cuek. Karena dulu tuh yang lama mengasuh itu bapak gitu. Yang lama mengasuh aku. Jadi banyak kenangan sama bapak daripada sama ibu. Oh iya sih, tapi biasanya anak cewek emang lebih deket ke bapaknya gitu. Lah, dari situ Nilai-nilai apa sih yang kamu ini dapat dari mereka, yang disiplin kalau bapakku kan. nilai apa yang aku mau nanya nih, apa nilai apa yang kamu dapat dari orang tua yang ingin kamu turunkan ke anak? Walaupun ya zaman sekarang kan didikan kita harus lebih
bukan modern, harus lebih berkembang lagi. Cara pendidikan nggak bisa mutlak kayak yang orang tua kita kasih gitu. Nah tapi pasti ada nilai-nilai kebaikan dari orang tua itu yang pengen kamu turunkan juga. Nah misal kayak aku tadi, anak harus serasa jadi sahabat kayak gitu. Nah kamu apa aja tuh? Banyak sih. Apa aja? Kalau bapakku kan orangnya disiplin mandiri gitu ya, ketepatan waktu gitu loh. Jadi kalau enggak marah banget. Oh gitu. Terus bapakku tuh orangnya gini, enggak pernah dia tuh mendorong anaknya untuk berprestasi. Maksudnya gini, kan ada orang tua yang kalau kamu nilainya enggak 10 enggak 9 kamu tuh harus pinter, kamu tuh harus ranking kamu. Bapakku tuh enggak gitu. Aku nilainya paling sabar banget. rendah. Aku kenal almarhum itu sabar banget emang. Karena memang bukan itu nilai terpentingnya buat orang tua aku, bukan yang pinter, yang berprestasi, yang ini. Kamu jadi manusia aja, kamu jadi orang baik aja udah. Kayak gitu. Nah itu biasanya ditunjukkan bapak lewat apa tuh? Aku tahu biasanya kan nggak langsung ngomong kan, pasti kayak oh bapak melakukan ini jadi kamu nyerapnya oh seperti itu yang bapakku orangnya pragmatis banget. Kayak apa tuh? Orangnya simpati. Oh. Simpati sampai nggak memikirkan dirinya sendiri gitu. Orangnya tuh kalau ada orang meninggal gitu yang pertama datang gitu. Kalau ada orang yang sakit itu udah bahasa Jawanya gupuh gitu loh. Oh yang udah bingung duluan ya harus apa aja. Terus kalau ada saudara yang belum punya pekerjaan itu dia tuh cari-cariin ke teman-temannya, ada nggak lowongan di sini, padahal bukan anaknya. Kita kan cuek ya, kalau kita kan itu keluarga orang lain sama adik atau sama anak kan ini udah cuek gitu ya. Itu sama bener-bener saudara gitu ya. bener-bener orangnya tuh bener-bener memikirkan gitu loh. Maksudnya emang orangnya single factor dan dia tuh pengen memikirkan semua. Nah itu agak nurun sama aku. Nurun dan pengen kamu turunkan ke anak nilai itu. Kalau aku lebih ini sih ke disiplin sama agak kerasnya itu mungkin aku turunkan ke anak. Karena apa? Supaya nggak kayak kamu waktu kecil. karena aku udah melewati banyak ditipu orang dan lain-lain. Kalau kita nggak memiliki mental yang kuat hatinya, itu pasti kita akan drop banget. Karena nggak ini sih. Kalau kan banyak nih orang-orang yang memang suka nipu, emang yang berjahat lah sama kita. Kalau kita tuh mentalnya memang nggak kuat, ya udah kita bakal drop sendiri dan out langsung. Alhamdulillahnya aku orangnya cuek guys. Cuek atau terlalu cuek ya? Nah itu mungkin nilai-nilai keras. Jadi biar terbiasa ini loh, keras di rumah. Jadi dia tuh di luar jadi dia nggak manja lagi. Jadi kalau dikerasin orang dia udah biasa. Emang gitu, mamaku juga gitu, betul aja. Aku tuh pengen anak yang emang kebal gitu. Kebal dalam artian, tapi juga dia harus punya empati sama orang. Harus itu yang penting. Tapi menurutku empati itu ini deh, apa namanya? Diukir, dibentuk. Jadi emang harus lingkungan yang membentuk dia untuk berempati gitu. Jadi kalau cuma didiemin aja nggak bisa. Karena ya kayak aku bilang, aku pernah jadi orang yang bisa simpati banget sama orang, tapi empati belum bisa bayangin kayak temanku nangis gitu ya, ditinggal cowoknya atau gimana gitu. Ngapain sih apa nangis kayak begitunya, tapi aku kasihan gitu, ya udah aku temenin, cuman empatinya belum nyampe. Dan itu baru bisa beda ya empati sama simpati. Beda dong kalau simpati itu. Coba dijelaskan. Kalau menurutku ya, aku nggak ngerti yang apanya yang sakleknya kayak gimana sebenarnya. Cuman kalau menurut pandangan aku, simpati itu cara kita menunjukkan kita tuh ada sih? Loh buat kamu. Iya, rasa aku temenin. Apa sih? Aduh, aku susah di bahasainnya. Kalau empati itu kita ngerasain, dari empatinya dulu biar gampang. Ikut merasakan kesedihan orang. Ikut ngerasain. Jadi orang vibes-nya orang tuh kita bisa ngerasain. Orang bahagia tuh tiba-tiba kita kebahagiaan. Orang sedih walaupun dia ngomong ya. Empati itu kita kadang bisa ngerasain tuh kalau levelnya udah tinggi banget gitu empati itu ya. Nah, kalau simpati itu lebih ke cara dia menunjukkan aku ada loh buat kamu gitu. Aku ngerti physically gitu ya. Gini, aku ngerti kok kamu lagi sedih. Nah, aku bahasain aja gini. Kalau simpati itu aku tahu kok kamu lagi sedih gitu. Ya udah aku temenin. Kalau empati aku tahu kok apa yang kamu sedihin. Aku tahu. Dan aku diem. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu sedihin, apa yang kamu
kecewain dalam hati itu aku tahu kok. Dan I am here tanpa, kadang orang yang empatinya tinggi tuh tanpa harus bilang bla 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 banyak omong, dia cuman hadir di situ diem, ya udah cuman dengerin orang yang lagi down apa drop gitu, karena biasanya orang lagi down gitu cuman pengen didengerin ya, apalagi cewek. Nggak usah ditambah, Nggak usah banyak-banyak. kamu sih kayak gini, kamu tuh harusnya gini Jangankan yang ibaratnya itu cuman salah, betul. nasehat aja, kadang kita ya udah ntar dulu deh, kita tuh lagi sedih loh gitu loh, ntar aja nasehatinnya gitu tuh. Kayak gitu. Oke, terakhir deh umur belum 30, kita masih muda loh, belum. Cuman kan umur segini tuh katanya quarter life crisis. Apa itu? Quarter life crisis tuh, nah susah juga aku jelasinnya. Aku lebih tahu ininya, quarter life crisis tuh lebih kayak krisis perempat itu cuma bahasa Indonesianya. Kita merasa ada eksistensial diri gitu loh, meragukan eksistensi diri sendiri, Insecure gitu. ya salah satunya indikasinya adalah insecure, dan itu aku alamin. Dan aku mengalami itu, aku ngiranya ya dulu umur 25 gitu ya, udah teman-teman pada pada sukses semua. Itu insecure dalam semua bidang atau hanya di pekerjaan atau apa gitu? Tergantung ada yang kalau orangnya gampang insecurean, ya mungkin bisa semua apa dikit sensitif dia bawa gitu. Ada yang kebal mungkin gitu ya udah gitu. Cuman kalau kata aku pernah baca sih di artikel gitu, namanya quarter life crisis, dan itu emang sampai umur 30-an, 32 gitu, 33 gitu loh. Wah, kayaknya aku mengalami guys. Tapi kan kamu lebih stabil, dalam artian kamu sudah ya gitu ya sih. Always sih menjudge dari luar. Biasanya sih orang kata teman-temanku juga, jangan dikira hidup udah bersuami, udah punya anak tuh udah enak, apa-apa udah tersedia gini. No, tantangannya itu lebih tinggi kayak gitu. Bebannya tuh lebih banyak guys. Kalau bisa kita bayangin. single tuh mungkin kita hanya berbulat pada diri sendiri, terus kita mungkin wah si Anu bisa gini aku belum, si Anu bisa gini. Kirain Bergulatnya hanya pada diri sendiri kan, cuma Bo. aku yang merasakan Ini itu. bergulatnya sama satu RT loh. Bukan kita sendiri yang insecure, ya aduh anaknya ini udah bisa gini, anakku belum bisa baca. Oh iya benar Itu suaminya ini kok gini, kok suamiku enggak. Aduh, kayaknya aku harus stop di situ ya, supaya itu akan membuat pemikiranku tentang marriage ini akan semakin mengerikan. Sebenarnya enggak guys, ada plus ada Enggak, minusnya. pasti ada plusnya lah gitu. Kalau banyak orang mau menikah tuh pasti ada plusnya juga gitu loh. Tapi itu kita bahas lain kali aja ya, about marriage and bla 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 bla. Oke, terakhir nih penutupan. Di umur quarter life crisis kayak gini, kamu masih punya ini nggak sih, harapan, mimpi, asa gitu nggak masa depan untuk diri kamu sendiri ya, bukan untuk anak kayak anakku aku bermimpi anakku sukses, bukan untuk suami, bukan, tapi lebih pure untuk diri kamu sendiri, kayak ada pencapaian gitu nggak sih? Gini, setelah aku melewati banyak keinginan untuk sukses, di berapa tahun, aku udah hampir 10 tahun lebih aku menggeluti dunia usaha, bisnis dan lain-lain ya. Aku sekarang tuh mindsetnya jadi beralih, nggak ingin terlalu mengejar itu loh. Ini udah, aku pengen bahagia gitu aja, lagi pengen menikmati hidup. Aku lagi pengen punya hobi ngerawat tanaman gitu. Oke. Jadi pengen bahagia, Damai gitu. pengen dengan nggak tahu nanti berapa tahun ke depan aku punya energi dari Lagi, langit ya. terus. Tapi untuk saat ini aku tuh masih capek gitu, masih capek dengan keributan dan keriuhan. Karena memang ada masa-masa yang terbuang. Dulu aku terlalu sibuk, anak tuh nggak keurus gitu loh. Bukannya nggak keurus masalah apa-apa, tapi kayak kurang waktu gitu loh buat anak. Itu tuh wajar sih, biasanya ibu-ibu tuh suka kayak gitu guys, merasa aku tuh kok kurang sih buat anak. Terus kayak gini, aku tuh kok apa sih sebenarnya yang buat aku seneng tuh aku nggak tahu. Kalau ditanyain suami, kamu tuh senengnya ngapain? Aku tuh bingung. Aku senengnya apa? Soalnya gitu kamu loh. dari dulu juga Pikirannya cuma cari uang gitu loh guys. itu Jadi mending ya, kamu masih ada di fase waktu cari uang tuh. Kamu waktu kecil aja tuh kayak, aku nggak tahu loh,
kamu hobinya apa gitu, kalau nggak aku ajak-ajakin gitu loh, ayo deh main kesini, ayo deh main kesini, selalu aku gitu. Karena aku memang orang Tapi dia punya hobi baru, dia suka bikin video kayak gitu, vlog ya YouTube. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah punya Alhamdulillah ini. ya. Oke deh, berarti ya wajar sih, maksudnya entah itu fase quarter life crisis aku nggak ngerti atau memang saatnya memang lagi kayak gitu. Tapi aku pun juga merasakan antara aku pengen adem ayem aja gitu loh. Kayak Iya, kita kita tuh tuh pengen udah rehat dulu dari hingar-bingar kehidupan ini, kayak kita tuh aku terlalu udah sampai dengan konflik gitu. kayak struggle. Ya mungkin bisa dibilang manja, beberapa orang bilang kan manja banget sih, banyak orang yang strugglingnya juga lebih parah dari kamu, cuman kan kapasitas orang beda-beda Iya, ya iya. gitu loh. Nggak semua orang tuh dikasih apa bubuk kesabaran dan bubuk keteguhan tuh sama Gusti Allah itu gitu loh. Bisa aja dia dikasihnya tuh segepok, tapi aku cuma dikasihnya dikit. Jadi aku tuh kayak pengennya tuh yang ya udahlah, aku rehat dulu masa-masa kayak gini tuh, Take down dulu sebentar. dan jadi ya bisa dibilang ini ya mimpi kita untuk saat ini. Sebenarnya take down itu untuk kita melangkah lebih tinggi loh. Bener, ya benar Karena kita tuh lagi menghimpun energi ngerem positif. ngerem dulu. Jadi ibarat mesin udah panas, Kita take down dulu down dulu untuk melangkah lebih tinggi. ya, biar nanti bisa lebih melesatnya lebih kencang lagi. Karena memang daripada mesinnya rusak kan, kita kan bukan mesin gitu ya. Kita kan mesin aja bisa rusak apalagi ya kita tuh harus manusia gitu. itu dulu membahagiakan diri sendiri dulu. Betul. Nanti kalau ini jadi berpikir positif, bisa terbuka jalannya gitu sih kalau aku. By the way, aku jadi pengen bahas-bahas tentang mental health gitu, cuma durasi ya. Iya. Jadi Lain mungkin kali aja. lain kali aja, gantian di channel kamu dong. Ya, nanti Ya. kita di Rifanti Story. Lihat ya di Riwanti Story, subscribe juga punya dia, karena dia banyak banget tuh tips-tipsnya, sampai aku tuh belum ketonton semua gitu. Aku malu guys. Tapi itu jarang sih, maksudnya dia bener-bener menjelaskan. Itu ada satu yang aku lihat itu apa sih, tentang investor gitu loh, cara-cara untuk menarik Aku investor. gamblang banget memang di situ. Dia ngejelasinnya bener-bener dengan bahasa yang apa sih, Gamblang. bahasa untuk orang bego kayak aku gitu, yang belum masih buta gitu loh. Jadi lebih gampang nyerapnya, nggak terlalu tinggi bahasa yang udah tinggi kan, malah kayak gitu. Go subscribe her channel. Rifanti Story. Oke, last word untuk wanita masa kini, untuk kita yang seumuran kita. Kenapa aku ngomongin seumuran kita ya, kelihatan banget lagi ini. nggak maksudnya ya untuk kita lah, semua orang terutama wanita Entah itu mau meniti karir atau sudah yang sedang berjuang sedang juga berjuang. saat ini. Kalian nggak usah terlalu down dengan omongan-omongan orang. Kan pasti banyak orang yang akan membuli kalian ataupun berusaha menyeret kalian untuk ke bawah gitu ya, karena memang mereka hanya iri karena nggak bisa seperti kalian. Kalian hanya fokus pada apa yang kalian tuju aja. Berdoa, jangan lupa untuk sedekah. Berdoa, fokus, sedekah, ikhtiar gitu ya. Iya. Thank you so much nanti udah mau aku undang ke sini, ke podcast aku perdana ini. Seneng banget. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita berdua dan semua yang menonton. Oke guys, thank you for watching. Go subscribe and bunyikan loncengnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.